92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini saya Dewi Satriani kembali lagi menjumpai Anda dalam program acara kita Apresiasi Budaya Lokal. Mohon maaf nih sahabat budaya karena agak telat sedikit karena ada kendala ya. Tapi nggak apa-apa nih. Walaupun telat, yang penting kita bersama menemani suasana santai tak malam hari ini. Iya, di Apresiasi Budaya Lokal kita akan membahas ini terkait dengan Mapasilele menjaga siri memutus rantai narkoba. Dengan narasumber kita, beliau adalah dosen Departemen Sastra Daerah FIB Universitas Hasanuddin. Ada Ibu Andi Tenri Bali Baso SSM Hum yang melalui Zoom kita sudah tersambung dengan beliau. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Andi Tenri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Dewi. Selamat malam. Selamat malam. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Senang deh bisa bertemu kembali dengan Kak Dewi. Iya, lama baru ketemu lagi ya. Ya lumayan Kak. Iya. Oke, kali ini kita akan membahas terkait dengan Mapasilele menjaga siri memutus rantai narkoba. Nah, baik kita langsung aja ya Bu Andi Tenri. Nah, kalau dalam bahasa Bugis nih, ciri-ciri anak muda yang ideal atau dianggap keren oleh leluhur kita itu seperti apa sih? Kalau ciri anak muda yang dianggap keren, dari leluhur kita sebenarnya yang pertama adalah tentu generasi muda yang menjunjung tinggi harkat martabat budaya siri. Nah, budaya siri kan itu melekat dalam diri kita sejak kita dalam kandungan, kita sudah diberikan stimulus parenting oleh ibu dan kemudian keluar dibentuk dengan karakter-karakter Bugis Makassar yang tentunya mencerminkan generasi yang memiliki agat tengeng, augawaraningeng, amacangeng, sibau lempureng. Nah, agat tengeng ini adalah berkaitan dengan menjadi generasi muda yang tangguh dan memiliki keberanian sehingga terbentuk kecerdasan yang landaskan kejujuran tentunya kakak. Seperti itulah dasar-dasarnya dulu Kak Dewi. Oke. Sekarang kan lagi darurat narkoba nih Bu Andi Tenri. Kalau ada anak muda yang terlibat narkoba, seberapa besar sih dampaknya terhadap siri atau harga diri keluarganya? Nah, berbicara tentang dampak narkoba khususnya dikaitkan dengan siri, tentu sangat berdampak Kak. Pertama kali otomatis sifat ciri khas dari budaya yang diwariskan oleh kita yaitu siri itu terkikis. Nah, pertama. Nah, akibatnya adalah tentu mental dari anak generasi muda yang telah terjerumus itu terganggu Kak. Contoh sederhananya saja adalah kurangnya kefokusan, tidak bisa menentukan arah pilihan tujuan hidupnya. Ya, paling dampak sederhananya yang sering kita temukan di lapangan adalah tentu putus sekolah. Bahkan bunuh diri kan dampak yang paling besar ya, yang bisa kita lihat di fenomena saat ini seperti itu Kak Dewi. Jadi dampaknya sangat besar lah. Intinya merusak. Untuk mencapai hidup itu kita harus punya integritas. Nah, salah satu efek dari narkoba itu adalah tentunya memberikan kecanduan-kecanduan. Adanya sang adiktif yang tentunya membuat orang candu tapi merusak saraf-saraf, salah satunya motorik dari generasi muda kita. Seperti itu Kak Dewi. Oke, baik. Kenapa ya anak muda sekarang ini gampang sekali terjerumus narkoba nih Bu Andi Tenri? Apakah karena mereka sudah mulai lupa dengan nilai-nilai budaya lokal? Nah, ini salah satu faktor dari kurangnya pemahaman, apalagi pengimplementasian. Ya, penyebabnya salah satunya ingin mencoba hal-hal baru yang menyebabkan yaitu kecanduan terhadap penggunaan narkoba. Nah, dampaknya banyak Kak. Salah satunya itu tadi, karena sudah tidak membawa sifat
yang sebenarnya ditanamkan oleh orang tua kita dari sejak dalam kandungan, kemudian keluar diberikan anak nareko ki madecen. Biasa kan sambil mengayun orang-orang tua dulu kan Kak Dewi, sambil mengayun itu, minta ki deceng anak, itu sebenarnya stimulus-stimulus positif sebenarnya. Tapi itu bisa rusak ketika kita salah mengenal lingkungan. Salah satu faktor terbesarnya adalah lingkungan. Kita berada dalam lingkungan yang di sekeliling kita ternyata ada teman yang ingin mengajak dalam terjerumus narkoba. Akhirnya karena salah satu ciri khas anak saat ini Gen Z saat ini adalah Gen Z itu adalah ingin mencoba sesuatu hal yang baru, selalu ingin mencoba sesuatu hal yang baru, akhirnya kecanduan jadinya. Beda dengan itu. Gen Alpha mungkin ya. Beda banget Kakak, masih mengenal permainan tradisional, mana ada. Iya, betul. Saat ini masih mau mengenalkan dendeng. Masalahnya anak saya ini Gen Alpha. Kalau milenial masih sentuh-sentuh juga loh Kak Dewi. Kalau kita mah zamannya kita ini kayaknya masih ada jadi bilang rasa-rasa untuk menghormati namanya budaya ini masih ada. Masih takut-takut sih dulu baku ceket. Betul. SMS apa lagi? Tapi anak-anak sekarang deh terang-terangan. Betul. Ini yang Gen Alpha pun ini biasa curhat loh sama bapaknya. Kan? Betul. Milenial masih. Henry rasakan sendiri Kak, orang yang paling terpercaya adalah ibu kan. Benar. Kedua orang tua. Tapi kalau anak-anak sekarang kan status. Yang benar. jadi terpercayanya mereka. Story. Betul. Tapi apapun jangankan story, ini yang memang yang real terjadi terkadang. Ini kalaupun memang ada kejadian-kejadian yang yang dialami pada saat itu, si Gen Alpha pun ini biasa curhat loh sama tapi dia lebih percaya sama bapaknya daripada sama ibunya. Yang saya lihat bapak kan cinta pertama kalau anak perempuan kan. Benar. Begitupun dengan si anak laki-lakinya, pasti orang terpercayanya adalah ibunya ya. Tidak juga. Kalau Gen Alpanya saya itu yang laki-laki lebih dipercaya bapaknya juga. Oh gitu ya Kak? Iya benar. Nah, itulah mungkin perbedaan antara Gen Alpha, Gen Z dan milenial ya. Ya, benar-benar. Iya. Oke, tapi ya mudah-mudahan saja ya dari Gen Alpha ini kita ajarkan yang namanya bahaya tentang narkoba itu apa, kan kalau yang Gen Alpha kan itu belum mengerti bilang apa sih sebenarnya itu narkoba. Tapi kayaknya mulai dari sekarang ini kayaknya saya perlu mengajarkan si Gen Alpha ini. Iya. Sangat perlu peranan Gen Alpha semua milenial ini perlu. Untuk anak-anak saat ini. Ya, kita mah milenial ini sudah tahu yang mana bahaya narkoba, yang mana yang sebaiknya yang mana bisa merugikan, yang untuk bisa masa merugikan. Depan. Betul. Nah, kita lanjut lagi nih, Bu Andi Tenri. Seringkali anak muda pakai narkoba ya karena solidaritas teman. Nah, atau takut dibilang tidak setia kawan. Kira-kira bagaimana ini meluruskan pola pikir yang salah seperti itu? Sebenarnya untuk meluruskan pola pikir yang paling pertama adalah lingkungan terdekat, keluarga ya. Peranan keluarga di tengah arus modernisasi saat ini itu sangat penting. Kalau menurut pendapatan secara pribadi, pendekatan emosional terhadap orang tua dan anak itu sangat penting. Nah, kalau orang tua tak cuek atau orang tua tak sibuk, kita yang harus lebih aktif. Begitu, meminta bagaimana sih sebenarnya cerita mereka di masa muda, terus bagaimana apa yang boleh dilakukan, sampai batasan mana pergaulan bapak ibu kita dulu di masa yang lalu kan tentunya. Nah, dengan cara begitu orang tua itu akan mulai terbuka kalau menurut Tendri ya secara pribadi, karena Tendri salah satu anak yang terbuka ya oleh kedua orang tua. Apa pasti apapun yang saya lakukan ini harus terbuka. Iya benar. Bu Mama lagi mau begini, Bu Mama lagi sama kak temanku cowok, tapi tidak ada Bu Mama, tetap jika tidak ada rasa-rasa begitu misalkan.
Dan itu orang tua akan memberikan kita pandangan-pandangan. Oh nak, ya cocok nih seperti itu. Benar. Nanti kalau besar itu begini-begini. Nah, itu. Jadi kita sebagai anak itu memang harus penting begitu untuk bertanya. Makanya pendekatan keluarga di tengah era modernisasi saat ini sangat penting. Betul. Kesadaran bukan hanya untuk orang tua saja yang harus lebih memperhatikan anaknya, tetapi anak juga yang harus lebih aktif lagi berinteraksi dengan orang tua. Bagaimana sih sebenarnya pengalaman-pengalaman mereka di masa muda? Dan dari di situ kita bisa merubah mindset saat ini bahwa walaupun serba digital, tetapi ada batasan-batasan yang harus kita jaga. Apalagi perempuan, bukan hanya perempuan sih sebenarnya sekarang Kak, semua. Semua laki-laki sama ya. Iya. Ya, seperti itu Kak Iya, Dewi. benar sekali. Jadi untuk membentuk itu pertama adalah dari lingkungan. Nah, setelah mendengarkan cerita dari keluarga terdekat, tentu secara tidak langsung kita akan membentuk sebuah mindset yang dijadikan sebuah integritas dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, itulah yang harus dipegang. Sampai betul-betul kita merasa bahwa wah, sekarang alhamdulillah saya sudah bisa membuat kedua orang tua, membuat keluarga sampai meneteskan, apalagi ya, sampai terharu, tetapi terharunya keberhasilan. Bukan penyesalan. Oh iya, benar. Kalau dibilang soal terbuka dengan orang tua, saya sama seperti dengan saya. Kalau saya sendiri itu hingga saat ini pun kalau saya berada di mana itu pasti tetap komunikasi sama orang tua, walaupun saya sudah berkeluarga ya, tetap komunikasi karena terkadang juga orang tua menanyakan lagi di mana, sudah jam berapa, itu kalau dia tahu betul, saya lagi keluar. Padahal kalau dipikir loh ini kan saya sudah berkeluarga, tapi ternyata masih di ini juga. Tapi alhamdulillah, kalaupun memang orang tua saya tidak menelpon saya tetap komunikasi bahwa ibu ada kah di sini bu, bapak ada kah di sini bapak, di sini begini haruslah, karena memang sudah pembiasaan ini yang namanya sejak dari kecil hingga dewasa. Lain-lain dirasa kalau umpamanya tidak ada komunikasi sama orang tua kan. Ya, nah itulah yang membedakan saat ini Kak, anak-anak cenderung lebih terbuka di temannya dibandingkan kedua orang. Itu perbedaannya. Nah, itu yang membedakan. Betul. Akhirnya karena ini semoga tidak terjadi ya di lingkungan kita. Akhirnya terkadang temannya yang sudah terjerumus mencoba tanda kutip broken home, mencoba sesuatu hal yang membuat dia candu dan merasa nikmat yang kurang tepat. Paling mengajaklah mereka, salah satunya narkoba. Nah kan, tidak mau terjerumus sekali lagi sendiri. Pertemanan itu di era saat ini kita harus lebih berhati-hati Kak. Berteman. Iya, betul. Harus lebih memilih teman. Betul. Ya, berhati-hatilah sekali lagi ya untuk. Benar-benar Kak. Ini pokoknya haruslah mau Gen Z, Gen Alpha ini pun mulai dari kecil ya. Ya, oke, sip. Sekali lagi integritas itu penting. Nilai-nilai budaya yang ditanamkan dari sejak kecil, yang sudah tersimpan di memori kita. Nah, itu yang harus dipertahankan. Iya, benar. Salah satunya yang tadi ya, yang paling pertama yang Tenri paparkan. Iya, oke, sip lah. Oke, lanjut lagi nih Kak Tenri ya. Daripada lari ke hal negatif, bagaimana cara memanfaatkan budaya Bugis Makassar seperti seni atau sastra sebagai wadah kreativitas anak muda? Nah, tentu sebagai anak Sulawesi Selatan harus berbangga dong dengan kebudayaan kita, khususnya di seni. Ini kan lagi ada festival nih baru-baru ini di Benteng kan Kak. Benar. Nah, saya salut secara tidak langsung. Masih terharu. Ternyata masih banyak anak-anak saat ini yang ingin mengenal sastra lokal, yang ingin mengenal karya sastra kita, yang ingin mengenal bentuk apresiasi mereka melalui seni, khususnya pertunjukan tradisional, dan itu nyata bisa kita lihat baru-baru ini di Benteng, kegiatan di Benteng Rotterdam kan Kak. Iya benar. Nah, untuk ketika kita membuat suatu tulisan, ya kenapa tidak mencoba mengkolaborasikan isu-isu SDGs saat ini dengan mengangkat nilai-nilai
kebudayaan, kearifan lokal yang kita miliki. Banyak sekali hasanah-hasanah kearifan lokal yang bisa kita angkat dan dijadikan suatu objek. Sisa pertanyaannya adalah apakah adik-adik mau untuk mencoba hal itu? Nah, jawabannya kembali ketika kalian membentuk, mengimplementasikan nilai-nilai sebenarnya dari Siri itu, insya Allah yakin saja itu yang akan membuat kalian sukses. Tidak mungkin kalian yang menanam Kak Tendri sama Kak Dewi yang akan mendapatkannya. Betul sekali. Pasti kalian sendiri. Dengan contoh nih Kak, hal yang sederhana yang kadang dilakukan di caption Instagram. Secara tidak langsung saya coba tulis nih, hati lagi yang gembira kan, kadang malam yang sunyi di tengah ini membuat hati yang indah bagaikan inilah. Dan terus di bawahnya itu salah satu pesan dari leluhur narekomelo ki madeceng akateniki agat tengeng awaraningan. Secara tidak langsung Kak Dewi itu adalah salah satu, menurut Tendri, salah satu bentuk promosi nilai-nilai papasan Toriolo yang diwariskan oleh leluhur kita. Karena terkadang kalau Tendri buat caption yang seperti itu banyak komentar, wah ini hebat, falsafahnya apa, artinya ini, dan seperti itu. Hal yang sederhana tapi bisa berdampak. Betul. Nah, seperti itu Kakak. Banyak sekali anak-anak saat ini apalagi Kementerian Kebudayaan melalui misalkan Balai Pelestarian Kebudayaan tiap tahunnya tuh menerima proposal bantuan untuk bidang kebudayaan. Baru-baru ini banyak dari anak-anak generasi muda yang lolos menerima bantuan. Nah, itu bentuk salah satu hal yang positif dari melestarikan kembali hasanah kearifan lokal melalui nilai-nilai budaya. Kenapa? Karena yang diangkat dalam penulisan proposal itu tentunya berkaitan dengan budaya Sulawesi Selatan. Seperti itu Kakak Dewi. Apalagi berbicara tentang nilai. Oke. Kakak. Baik, Kak Tendri, di kampus Unhas sendiri, kegiatan positif apa saja yang paling diminati mahasiswa untuk menyalurkan energi kreatif mereka? Kalau untuk menyalurkan energi kreatif mereka itu adalah, kan ada UKM Kak. Nah, ada yang namanya UKM ya. Nah, UKM ini ada berbagai bidang, khususnya di bidang seni ya. Ada yang namanya UKM seni tari, terus UKM teater. Nah, ada juga identitas untuk menulis, terus ada juga yang khusus untuk yang suka dengan karya tulis ilmiah. Ada. Nah, di situ mereka mengasah kembali kemampuan mereka dalam menulis. Kalau khusus untuk budaya, itu biasanya di UKM seni tari. Setiap tahunnya mereka ada yang namanya kegiatan Pakarena. Nah, Pakarena ini adalah pementasan terkait dengan hasanah kearifan lokal, khususnya Sulawesi Selatan. Begitupun dengan UKM teater. Dan tentunya PSM dong yang paling terkenal, internasional. PSM Unhas kan Kak, biasa dengar kan? Betul Kak. Ini salah satu kebanggaan dari Unhas karena kita punya UKM PSM Unhas yang sudah kan tingkatnya sudah sampai internasional kan Kak? Iya betul. Sudah terkenal luar biasa. Dan satu hal dalam penampilan mereka selalu ada identitas Sulawesi Selatan. Dan itulah salah satu pemertahanan nilai-nilai kearifan lokal. Khususnya identitas dari kebudayaan kita. Seperti itu Kakak Dewi. Banyak, ini hanya salah satunya yang Tendri. Satu contoh ya Kak ya. Kalau di FIB ada yang namanya UKM Kosaster. Nah, ini khususnya itu tadi seni, ada tari, ada musik, ada caritas, ada UKM menulis, banyak sekali Kak. Dan itu hanya segelintir sedikit aja. Masih banyak UKM yang sering mengkolaborasikan nilai-nilai budaya dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Baik. Lanjut lagi nih Kak Tendri.
Bagaimana? Ya. Iya, bagaimana cara terbaik kita sebagai teman atau keluarga untuk menegur anak muda yang mulai salah pergaulan tanpa menyudutkan mereka, Kak? Nah, ini yang penting. Iya, Menegur secara langsung salah. iya. Apalagi di tengah orang, Betul. di tengah keramaian. Jangan. Nah, itu adalah salah satu bullying sebenarnya. Iya, Menyudutkan, itu enggak boleh, perundungan ya. Iya. Nah, itu bisa dikategorikan perundungan. Apalagi kalau orangnya tersinggung. Itu kan orang yang cenderung sudah terjerumus ke pergaulan bebas, mohon maaf, apalagi yang narkoba, itu lebih cenderung perasaannya lebih sensitif, Kak. Iya, betul. Mudah tersinggung, mudah banget baper kalau anak-anak sekarang bilang. Nah, untuk itu apa pendekatan yang bisa dilakukan adalah pendekatan secara personal. Iya. Coba ajak dia bicara dengan baik-baik, atau coba tanyakan apa hal yang paling mereka senangi. Contoh nih, paling suka nonton. Nah, ajak dia ke bioskop nonton, setelah itu coba tanyakan, kenapa sebenarnya sampai permasalahan kamu seperti ini, mencoba dengan hal-hal yang sudah jelas terlarang ya, sudah merusak dan dampaknya sangat merusak masa depan. Nah, dari situ kita bisa melihat, oh ternyata letak permasalahannya seperti ini. Nah, sebagai seorang teman, kita tidak boleh menegur secara keras, tapi yang harus dilakukan adalah merangkul mereka, memberikan stimulus edukasi untuk mengingat kembali bahwa mereka hidup di sini tentu ada tujuan dan ada harapan dari kedua orang tuanya. Biasanya anak-anak saat ini, Kakak, lebih cepat baper kalau kita bahas mengenai orang tuanya. Betul. Seperti itu. Oke lah. Karena perasaannya rapuh. Ya. Tidak seperti kita dulu deh, mental multitasking. Iya, tojeng. Betul kan? Sekarang ulala, baperan, baru ditegur, ih, nangis. Itu toh ibu cerewet sekali di kelas, selalu gini, tantangan jadi dosen muda. Emang benar ya. Jadi memang ada perbedaan yang dulu dengan yang sekarang. Walaupun beda sedikit di zamannya ya. Beda lado kecil. Oh, beda lado ya. Oke, baik. Lada harus sabar. Harus sabar ya. Iya. Begitulah perjuangan seorang dosen ya, Kak ya. Iya, kan disicurhat jadi lama-lama. Iya. Oke, kalau begitu Kak Tenri, yang terakhir nih. Satu papaseng pesan bijak Bugis yang paling cocok untuk memotivasi anak muda agar menjauhi narkoba dan fokus berkarya, Kak. Oke, singkat saja. Oke. Nareko meloki madeceng akat teniki agat tengeng awaraningan si bawa alempuran. Jika kamu ingin menjadi orang yang sukses, maka peganglah ketangguhan, keberanian, kecerdasan, dan kejujuran. Karena itu adalah benteng awal untuk kita melangkah ke step-step selanjutnya. Dan Dek Gaga ada cengeng, naki Dek Gaga susah. Tidak ada keberhasilan ketika tidak ada susah. Cuma susah yang di sini adalah susah positif ya. Kalau susahnya di sini bukan ya susah untuk cepat down, tidak. Tapi tidak ada, kalau anak-anak sekarang bilang tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Dan betul. Tidak ada orang yang sukses kalau tidak pernah menangis. Betul tidak, Kak Dewi? Tidak ada senyuman. Tidak ada senyuman kalau tidak ada tangisan. Tapi jadi ini yang paling saya ingat sekali nih, Kak ya. Ini pesannya guru SD ku, Kak. Saya kan dulu tidak sekali yang pelajaran matematika tuh. Sangat takut, Kak, dengan matematika begitu. Makanya saya jadi ada sastra saja. Saya lebih suka pelajaran matematika waktu sekolah. Iya. Sampai guru matematika aku bilang begini, Tendri, terkadang kekurangan itu dijadikan sebagai peluang kita untuk sukses.
Jadikan kekuranganmu itu sebagai kelebihanmu. Dan ternyata karena saya suka menulis dulu, karena saya suka berpuisi, akhirnya lolos betul di Fakultas Ilmu Budaya. Jadi kekurangan itu, kekurangan dalam artian lebih senang berbicara, lebih senang tampil di muka umum, itulah yang kita asah dan kemudian dijadikan suatu ciri khas. Jadi semua orang punya ciri khasnya masing-masing, semua orang punya warnanya. Sisa satu adalah kemauan dan niat kita mau jadi apa sebenarnya. Itu, luar biasa. Baik, kita beri tepuk tangan buat Kak Andi Tenri. Kakak Dewi. Iya. Keren sekali ini pembahasan kita. Semoga saja untuk teman-teman kita yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar ini bisa mengambil hikmahnya, yang namanya jauhi narkoba. Pokok yang namanya ya siri itu penting siri no. Ya. Iya betul. Jangki mau dibilang ikut-ikutan sama teman tak karena anda setia kawan ki, jangan ki, ada yang seperti itu ya. Oke, Kak Tenri, terima kasih sekali lagi karena sudah memberikan edukasi buat kita semua yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar. Makin sukses selalu untuk Kak Tenri. Amin ya Allah. Untuk melanjutkan Kak Dewi juga ya, RRI Pro 4 juga ya. Kak Tenri, selamat melanjutkan aktivitasnya ya. Kak Dewi. Siap, selamat kita pada salaman. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Joli mata kini popojiku amuare idi tona totoku si bali lilo ahera aja